Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini, Ustadz. Tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, itu berarti kita mengikuti Rasulullah juga. Karena para sahabat ikut ke Rasulullah. Nah, tapi emang apakah selama yang seperti itu? Karena kalau saya lihat, itu ada beberapa amalan-amalan para sahabat yang khilafiyah dengan amalan Rasulullah. Misalkan sholat tarawih. Rasulullah mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat. Siapa bilang? 11 rakaat. Siapa? Siapa? Di mana ketemu hadisnya? Nah, di mana ada hadis sahih menyebutkan Nabi sholat 8 rakaat atau 11? Sebutin. Jangan sembarangan ngomong. Oh, Ayo. Hadis Aisyah itu kalau salah. Ini kekeliruan fatal mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, 11 rakaat, 23. Enggak ada satupun hadis menyebutkan berapa rakaatnya Nabi ketika sholat tarawih. Koreksi dulu, pertanyaannya keliru. Tidak ada satupun hadis menyebutkan Nabi sholat berapa rakaat. Yang 11, yang 13 tahajud, bukan tarawih. Bukan tarawih. Sholat malam, bukan Sholat tarawih. malam. Gitu. Oh. Iya. Nah, mau masih terusin nanyanya apa enggak? Jangan diancam jadi takut saya nanya. Nah, Jadi ini takut. kita sering dibohongin pakai hadis gitu loh. Iya kan, hadisnya tuh nggak menyebutkan tarawih, tapi kita dibohongin pakai hadis. Oh, Nabi itu tarawihnya 11, pala lo peang. Enggak benar. Jadi Nabi gini, sholat Ustaz. tarawih cuma 3 malam, ya kan? Cuma 3 kali di zaman Nabi. Tidak ada satupun hadis menyebut berapa jumlah rakaatnya. Kalau sampai benar disebut jumlah rakaatnya, tidak ada khilafiyah. Pasti semua Ikut itu. Nabi. Gitu. Bahkan 4 madzhab tidak ada yang menyebutkan 11 itu, 8 itu tidak ada. Nah, itu saya tahu itu dari mana? Ketika saya cek di Syafi'i 20, cek di Hambali 20, cek di Maliki 20, Hanafi 20, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20. Dari zaman Nabi sampai gini hari Masjid Nabawi itu 20. Gitu loh. Masa sebegitu begonya Sudais gitu ya? Nabi hadisnya 11, kenapa 20? Bego banget Sudais, berarti kan kalau kayak gitu kita bilang. Enggak ada Nabi itu sholat tarawih berapa rakaat. Tidak ada yang menyebut 20, tidak ada yang menyebut 11. Hadisnya ya, gitu. Cuma kita dibego-begoin, dibohongin pakai hadis. Jadi hadis 11 itu bukan tarawih ternyata. Bukan tarawih, itu tahajud, gitu loh. Oke, baik. Udah ya, nggak Terus usah Ustadz, takut. kalau misalkan nih sekarang ada Cari contoh yang lain. Cari contoh yang lain. ini pertanyaannya lain, Ustadz. Oh, iya. Misalkan di zaman sekarang ini kan ada banyak fatwa-fatwa ulama. Fatwa ulama tentang berbagai hal-hal yang baru muncul pada zaman-zaman now sekarang ini. Iya. Misalkan hukum jual beli online itu kan atau mungkin hukum tentang apa gitu kan tentang fatwa ulama yang sebenarnya itu kan muncul dari pendapat ulama sendiri. Nah, apakah ketika kita mengikuti ulama tersebut, kita ikut juga para sahabat dan Rasulullah, mengingat itu hanya pendapat dari mereka sendiri gitu, fatwa ulama itu sendiri. Fatwa kontemporer ini. Gimana, Ustaz Isnan? Pertama begini, yang harus dipahami dalam konteks mengikuti Rasulullah, Imam Syafi'i menyebutkan yang dimaksud kita mengamalkan sunnah Nabi itu ada 2, ya, berdasarkan secara teksnya lafzon, dan yang kedua istinbaton. Kalau misalnya kita dianggap saya mengamalkan sunnah Nabi secara tekstual begitu saja, tidak melalui penalaran, tidak melalui pemahaman dan seterusnya, ya kalau begitu semua yang ada saat ini tentunya kita katakan salah semua gitu. Tapi Imam Syafi'i mengatakan Rasulullah juga mengajarkan metode di dalam memahami persoalan-persoalan baru yang muncul nanti di kemudian hari setelah Rasulullah wafat, itu namanya istinbat. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu ada 2. Di satu sisi Nabi menyampaikan hukum, di satu sisi Nabi menyampaikan metode dalam menyimpulkan hukum. Misalnya seperti Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab tentang masalah berkumur-kumur setelah ditanya tentang ketika puasa Ramadan, mencium istri. Nah, Nabi kan tidak mengatakan batal atau tidak batal, tapi malah bertanya kepada Umar, kalau kamu berkumur-kumur batalkah puasa kamu? Umar mengatakan tidak. Nah, di sini kata para ulama, isyarat Rasul ingin mengajarkan kepada kita qiyas. Ya, tapi kalau disebut apakah itu qiyas di zaman Nabi, ya tentu tidak, itu sunnah namanya gitu kan, karena sabda. Tapi yang kita pahami dari kesimpulan dari hadis Nabi ini, beliau juga mengajarkan metode. Nah, kalau kita katakan mengajarkan metode termasuk sunnah Nabi juga, maka hasil dari ijtihad para ulama saat ini yang tidak ada di zaman Nabi SAW tapi melalui proses ijtihad, itu juga bisa kita katakan sandarannya kepada Rasulullah SAW. Nah, begitu juga apalagi kalau pada sahabat dan seterusnya. Nah, makanya sekali lagi pemahaman kita terhadap sunnah Nabi itu bukan berarti secara tes begitu saja kita amalkan apa yang terjadi pada masa Nabi, karena Islam itu kan ajaran yang menjauh setiap persoalan hidup manusia. Tapi di sini tetap sandarannya kepada Nabi dalam tata cara tertentu yang khusus. Oke, baik. Terima kasih.